harus 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Iya, Pak? 3 6 bulan. Kita lakukan itu. Itu sudah ada sekitar 15 sampai 16 ribu orang yang baru di Indonesia ini yang bersertifikasi khusus kebutuhan ICU itu, Pak. Dan itu hanya untuk pas-pasan untuk rumah sakit pada kondisi yang normal, tidak pandemi. Nah, kalau ada eskalasi, maka kita harus mendidik itu. Nah, kemarin sudah kita pernah coba PPSDM bersama Perhimpunan Dokter Anestesis Intensif juga melakukan pelatihan secara daring. Kalau tidak salah 1 minggu itu ya. Dan itu kami persyaratkan pula, kalaupun ada mereka bekerja, tapi harus ada 1 orang minimal di dalam ruangan itu yang sudah terkualifikasi, yang tersertifikasi. Supaya tidak terjadi justru unsafety terhadap klien atau pasien. Gitu. Pak Harif, ini kalau kita lihat pertambahan jumlah yang positif ya, per hari Rabu kemarin itu sekitar 57 ribuan lah, hampir 60 ribu Pak ya. Dan ini kan trennya makin naik terus Pak. Di atas 1000 lah ya. Di atas 1000 naik terus, dan suatu saat kan ini kan kita belum sampai peak benar Pak ya. Bisa 100 ribu. Nah, dengan kondisi kemampuan perawat yang bisa masuk ke ruang ICU yang masih terbatas, bagaimana Bapak mengantisipasi supaya bisa mengimbangi pertambahan jumlah penderita yang positif, Pak? Iya, tidak ada jalan lain, kita lakukan pelatihan seperti yang kemarin itu, kita daringkan, kita online kan pelatihannya, tetapi dengan harus ada supervisi. Nah, penyediaan supervisornya ini. Nah, itu gimana perbedaan? Kami punya diskusi beberapa kali dengan beberapa pihak. Mungkinkah kalau nanti kita ini dalam kondisi gawat darurat kan semua anak bangsa harus ikut. Misalnya rumah sakit swasta yang hari ini konon kabarnya juga pasiennya berkurang, ya kan? Rumah sakit rujukan yang meludak nih, nah itu bisa tidak diperbantukan. Rumah sakit daerah yang tidak ada ICU-nya, tidak pasiennya, perawat-perawat ICU yang ada di rumah sakit tersebut atau perawat ICU di rumah sakit swasta yang pasiennya berkurang bisa tidak diperbantukan. Itu yang barangkali solusi yang. Nah, ini pemerintah ini yang harus. Nah, itu komandannya siapa nih? Departemen Kesehatan? Ya, harus Departemen Kesehatan. Nah, sejauh ini Departemen Kesehatan sudah mengajak bicara untuk kita mapping nih rumah sakit yang swasta yang pasiennya berkurang, kita usahakan supaya distribusi ke rumah sakit lain. Kalau dengan PPNI belum. Belum. Ya, saya belum tahu kalau dengan pihak Perhimpunan Rumah Sakit ya. Tapi PPNI perlu dilibatkan dalam urusan ini? Saya kira harus, karena kita tahu kompetensi perawat. Atau mungkin PPNI proaktif berbicara dengan Departemen Kesehatan, Pak. Ya, jangan saling menunggu nih. Iya. Kita sudah coba untuk menyediakan pelatihan untuk persiapan untuk Wisma Atlet kan, Pak. Karena walaupun belum ada ICU, tapi kita sudah siapkan. Itu sudah kita mulai. Kita akan teruskan itu. Pak, ini jumlah pasien bertambah, perawat pun juga mungkin akan bertambah jumlahnya. Tapi bagaimana dengan kesiapan alat pelindung diri? Kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Itu yang mengeluhkan terbatasnya jumlah masker, bahkan